Shalom warga kerajaan. Di dalam firman Tuhan tercatat dalam Kejadian pasal 25, ada kebodohan yang dilakukan oleh Abraham. The folly of Abraham. Dia menikah lagi dengan Keturah dan punya 6 orang putra. Salah satunya menjadi musuh besar Israel, yaitu bangsa Midian. Kita melihat bagaimana Midian merampok semua hasil panen Israel. Tuhan bangkitkan Gideon dan Midian dihancurkan. Tetapi saya usia 74 tahun ini, dan saya tidak mau berbuat kebodohan seperti itu. Akhirnya dia juga meninggal. Tapi dia meninggalkan masalah ya. Baru ayat ke-9, dan putra-putranya. Disebut putra cuma 2. Sebab Keturah ini tidak lebih pada gundik. Tetapi Ismail juga, ibunya Hagar itu adalah female slave ataupun budak perempuan. Di hadapan Tuhan putranya cuma 1. Tapi di sini putra-putranya Ishak dan Ismail menguburkan dia di gua Makpela di padang Efron. Dan kita melihat di sini itu pertama kalinya tercatat Ishak ketemu dengan Ismail. Tidak pernah terjadi rekonsiliasi, dan saya lihat apa yang terjadi sekarang. Saya lihat apa yang terjadi sekarang antara Israel dan Arab. Saya lihat itu. Bahkan saudaraku, keturunan daripada Esau, karena dia menikah dengan Mahalat, kakak daripada adik daripada Nebayot, dan itu menurunkan juga sebagian bangsa Arab yang ada sekarang. Karena itu saudara, kita lihat kesalahan yang dilakukan orang tua bisa beribu-ribu tahun masalahnya. Abraham was 2000 years sebelum Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih timbul masalah saudara. Deeper daripada politik, daripada apapun, bukan soal agama, lebih dalam dari itu. Karena itu saya berdoa supaya setiap yang saya mengerti, jangan mulai pertengkaran. Pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Hari-hari ini Bekasi sedang direndam, ya saudaraku, karena pintu air dibuka. Cuma bocor aja, New Orleans terbakar. Karena itu dalam keluarga kita jangan ada pertengkaran yang kecil sekalipun. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga harmoni. Sebab di mana ada harmoni, pasti ada berkat. Ingat apa yang saya ajarkan? Pertama harmoni, yang kedua terjadi victorious dan glorious. Kalau semua hidup berkemenangan dan penuh kemuliaan, jaga harmoni at any cost. Karena itu saya ucapkan shalom buat kalian semua. Dan ini menyedihkan. Ismail ini bermasalahkan apa? Fatherless. Usia 13 dia disunat, lalu kemudian dia diusir. Anak-anak dari Keturah juga diusir, dikatakan ke daerah timur. Dan mereka sakit hati. Yang dapat warisan sepenuhnya cuma Ishak. Tetapi itu memang disebutkan oleh Tuhan. Seperti Sarah itu adalah Bukit Sion. Tetapi saudaraku, bagaimana Hagar itu adalah seperti saudaraku di mana di padang Arabia dan tidak diakui sebagai keturunan yang asli. Karena itu jangan ada pertengkaran di tengah keluarga, efeknya terlalu jauh. Sangat menyedihkan, satu bapak lain ibu ketemunya di kuburan. Jangan pernah terjadi seperti itu. God bless you. Usahakan rekonsiliasi at any cost. God bless you. Amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Sukacita? Amin. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini bersukacita. Kita sudah siap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Kita mau fokuskan diri kita mau puji dan sembah dan nama Tuhan. Ini adalah bulan rekonsiliasi. Kita bukan hanya berkonsiliasi saja dengan sesama kita, tapi kita juga mau bangun lagi rekonsiliasi kita sama Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita untuk semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Tidak banyak yang dapat kami perbuat Tuhan, tidak banyak yang dapat kami katakan. Tetapi kami mau melakukan pujian dan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini
kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, yang dibesarkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sudah siap memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami mau segenap hati mencari Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. sekali lagi kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, Kami berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya, hadiratmu memenuhiku, amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu memenuhiku, hadiratmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Kita yang datang di tempat ini, kita yakin dan percaya semua permasalahan kita, begitu kita serahkan kepada Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian, serahkanlah bagi nama Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Kita mau sama-sama serahkan bagi nama Tuhan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Ini adalah lagu dengan penuh keyakinan dan iman kita. Kita yakin Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan segala perkara. Apakah mencari-cari? Apakah payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah.
biasa bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Mari kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat, kita mau menyanyikan dengan bersuka cita. Ladies are God. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. yang merindukan, mari sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, pelenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God, amin. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Kami mau menyanyikan lagu ini Tuhan. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, pelenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God, amin. Mari semuanya kita bertepuk tangan. Puji nama Tuhan. Yesus luar biasa. Great is our God. Mari musik memuji Tuhan. Kita yang merindukan keajaiban terjadi. Mari sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, pelenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, pelenggu dimatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau ajak kita semua dipersilakan dulu kembali. Kita akan melakukan penyerahan anak. Hari ini kita akan melakukan penyerahan anak gereja kita.
Natafia dan Ibu Yuyun Iriani Hali, beserta anak Eliana Natafia Alfia. Well, hari ini hari yang berbahagia. Anak Eliana, saya akan tanyakan kepada kedua orang tua, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk membawa dan mendidik anak Bapak dan Ibu untuk mengenal dan takut akan Tuhan? Kita sudah dengar mereka sebagai orang tua, mereka bersedia untuk menjadi teladan untuk mengajar anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk itu saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita. Kita mendoakan pasangan ini dan anak Eliana ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan buat untuk setiap kehidupan kami. Dan hari ini di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat, kami menyerahkan anak Eliana Natafia Alfia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dia menjadi anak terang, anak yang menjadi garam dalam kehidupannya, sehingga kemanapun dia pergi, dia menjadi jawaban bagi generasi. Engkau berkati kedua orang tuanya untuk hidup dalam takut akan Tuhan, menjadi teladan dimanapun mereka berada, untuk mencontohkan nilai kebenaran dalam kehidupan mereka, sehingga pertumbuhan anak Eliana ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan keluarga ini menjadi terang dimanapun mereka berada. Mereka dipakai Tuhan dengan cara luar biasa, sehingga nama Tuhan tinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga ini telah membawa anaknya untuk kepada Tuhan, dan Tuhan akan membawa Eliana seperti yang Tuhan mau. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat buat Bapak. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami tahu Tuhan Kau membela kami selalu. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janji-Mu Tuhan, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya.
menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup memulangmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, meskipun seribu tangan manusia menarik
selalu membela kami Tuhan. Kami serahkan semua kekuatan, kami serahkan semua ketakutan, hanya bagi nama-Mu, hanya di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, kami bersyukur terima kasih. Terima kasih Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Yang percaya tangan Tuhan katakan, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kami sungguh percaya akan pembelaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa jalan-jalan-Mu adalah jalan keadilan dan kebenaran. Dan itulah yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami supaya semua yang Tuhan rencanakan boleh terjadi, boleh tergenapi, dan kami boleh menikmati pertumbuhan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami membuka hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami, melembutkan tanah hati kami, sehingga setiap kebenaran yang kami dengar, yang kami terima, yang kami baca itu bekerja, mengubahkan kehidupan kami dari dalam, supaya cahaya kebenaran Kristus boleh terpancar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari Engkau berfirman, sebab kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk semua tim yang sudah melayani. Terima kasih untuk pelayanannya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, ada hujan di luar. Adem ya. Bersyukur bahwa Bapak Ibu tidak terpengaruh cuaca, tidak melanjutkan menarik selimutnya, tapi bisa bersemangat untuk datang beribadah di tempat ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita masih berbicara tentang rekonsiliasi. Panjang bulan ini kita belajar tentang hal itu. Dan Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, biarlah setiap pelajaran, setiap kebenaran yang kita terima, itu benar-benar mengerjakan perubahan di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Minggu yang pertama kita udah dengar dari Bapak Stefan berbicara tentang rekonsiliasi Tuhan yang memulai. Rekonsiliasi adalah inisiatif Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan teladan dengan memberikan anaknya, mengorbankan anaknya sebagai bukti kasihnya
bagi setiap kita supaya hubungan Bapa dengan kita yang terputus karena dosa itu boleh dipulihkan kembali. Dan minggu kedua kemarin Pak Amos juga udah menyampaikan bahwa kita perlu berdamai dengan Allah. Kalau kita mau bertumbuh dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, kita mau untuk terus didewasakan, maka kita perlu berdamai dengan Allah. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan berdamai dengan sesama, berdamai dengan orang lain. Bapak Ibu, kalau kita melihat topik-topik kita di sepanjang bulan yang berjalan dari Januari, Februari, dan Maret ini, kita bicara tentang rekonsiliasi. Kalau Bapak Ibu sedikit mereview 2 bulan sebelumnya, kita membahas tentang pengampunan. Pengampunan itu adalah langkah awal untuk kita ngalamin kemerdekaan. Saya pernah memberikan contoh bahwa ketika kita mengampuni, kita ibarat orang yang memutuskan ikatan-ikatan dalam kehidupan kita untuk kita boleh ngalamin kemerdekaan, ngalamin pembebasan, ngalamin pemulihan. Tetapi step selanjutnya setelah mengampuni adalah rekonsiliasi. Nah, bagaimana kita bisa rekonsiliasi, bagaimana kita bisa berdamai seperti yang ditunjukkan, yang diteladankan, yang dicontohkan oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan tidak berkata bahwa kita perlu berdamai dengan orang yang kita sukai aja. Firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa kita berdamai hanya dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi sedapat-dapatnya, ya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin Bapak Ibu. Tapi seringkali kita sering mendengar ada slogan berkata bahwa yang penting saya sudah berdoa mengampuni, nanti biarkan waktu yang menyelesaikan. Siapa yang pernah mengucapkan kata itu? Saya melihat wajah-wajah yang tersenyum gitu ya. Kita suka ngomong begitu, punya statement nanti sudah, diam aja, tenang, nanti waktu menyelesaikan. Tapi apakah benar waktu menyelesaikan? No. Ya. Kita ketika menghadapi satu permasalahan, kelihatannya kita diam, tapi kita menekan ke dalam. Kita tahan, kita tekan. Dan Bapak Ibu percayalah ketika hal itu yang kita kerjakan, kita tuh seperti menyimpan bom waktu. Yang satu saat ketika kita udah memuncak, kita meledak. Pernah ngalamin hal itu? Ya? Tanpa hujan, tanpa awan. Kan kalau mau hujan ada awan gelap dulu gitu toh. Angin bertiup dari mana. Tapi ini tidak. Saking udah lama ditekan, kesentuh dikit meledak bomnya. Oleh karena itu perlu untuk kita melakukan rekonsiliasi. Tapi apa yang membuat orang menahan orang untuk tidak bisa berdamai dengan sesamanya? Karena takut dan malu. Ya. Takut aibnya kebuka. Takut penghakiman dari orang lain, penilaian dari orang lain. Apalagi kalau pelayan. Masa pelayan simpan sakit hati? Masa pelayan bisa marah? Masa pelayan bisa dendam sama orang? Kira pelayan malaikat kali gitu ya. Seringkali kan kita takut pada penilaian-penilaian yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Kita takut terlihat lemah. Harus datang untuk meminta maaf. Siapa lu? Nah, gitu kan? Epen kah? Kan gitu.
Saya yang harus duluan datang untuk meminta maaf. Sabar dulu. Kamu gak kasih makan saya kok. Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya dan juga dalam kehidupan orang percaya. Sehingga susah banget untuk kita bisa berdamai dengan orang lain yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Orang bisa menyimpan kemarahan bertahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Kemarin saya dengar kesaksian saya satu adik saya, rekan, bilang begini, saudaranya sampai sudah mau meninggal, tinggal napas satu-satu, baru berkumpul keluarga untuk melakukan rekonsiliasi. Puji Tuhan, sebelum menghembuskan napas terakhir, masih rekonsiliasi. Tapi di antara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan selesai. Jangan tunggu kalau sudah napas, baru saya minta maaf. Setelah itu selesai. Tidak demikian Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang mengenal kebenaran. Firman Tuhan berkata, ketika engkau mendengar kebenaran, dengarkanlah dan lakukanlah itu. Amin. Jangan menunggu detik-detik terakhir. Takut, malu. Apa kata dunia kalau saya yang harus minta maaf duluan? Gengsi gitu ya. Bapak Ibu, rasa takut dan malu itu adalah jebakan iblis, senjata iblis. Yang dia gunakan untuk merusak hubungan kita baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sekali lagi, rasa malu itu adalah senjata yang sering dipakai oleh iblis untuk merusak relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kita terjebak di dalam rasa malu itu, kita terjebak di dalam takut itu. Sehingga kita tidak punya keberanian untuk datang dan berdamai dengan orang lain. Amin. Karena itu kita perlu mewaspadai ini. Kalau kita lihat ini juga udah ada di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Firman Tuhan udah dengan jelas mengatakan bahwa di hari-hari terakhir ya akan datang masa yang sukar di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, geram, dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu udah firman Tuhan. Dan itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu. So kalau kita nggak wise untuk memilah bagaimana kita hidup di tengah dunia akhir zaman yang penuh kejahatan, maka kita pun yang dibilang anak-anak Tuhan mengenal kebenaran, kita terseret dalam sistem dunia yang kalau kamu marah saya marah kau balik. Kalau kau dendam kepada saya lebih dendam kau lagi. Membalas kebencian dibalas dengan kebencian, kemarahan dibalas dengan kemarahan. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. So kita perlu waspadai hal demikian. Firman Tuhan udah mengingatkan setiap kita. Supaya kita berjaga. Jangan sampai kita terseret dalam sistem kepemimpinan dunia yang membawa kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Amin. Jadi mari Bapak Ibu kita melihat bagaimana kita bisa untuk terus melangkah dalam rekonsiliasi. Ada beberapa poin yang saya
rindu kita pelajari bersama di pagi hari ini. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa hidup dalam rekonsiliasi? Yang pertama adalah berani mengambil tanggung jawab. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 firman Tuhan berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, tinggalkan dulu, pergi berdamai dulu. Ya, berani mengambil tanggung jawab artinya kita punya inisiatif untuk memulai rekonsiliasi itu terjadi. Tidak menuntut orang lain. Apalagi kalau kita berkata, kamu yang salah kok. Kok harus saya yang datang minta maaf? Kamu yang nyakitin saya kok. Kok harus saya yang datang minta maaf? Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Siapa yang salah dia yang harus minta maaf. Kita nunggu. Jadi kita duduk diam menunggu saja. Kapan dia datang, oke saya ampuni. Tapi selama dia tidak datang ya sudah. Urus hidup masing-masing. Seperti itu ya. Tapi ada kisah dalam Alkitab yang saya lihat bahwa ini luar biasa. Menjadi contoh buat kita bahwa setiap kita punya tanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan. Tanpa menunggu orang lain, kita yang perlu rendah hati untuk memulai itu. Kita lihat di Kejadian pasal yang ke-45. Ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Saya tahu ini semua tahu cerita tentang tokoh ini ya. Kejadian 45 ayat 14-15 firman Tuhan berkata, lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita flashback sedikit cerita tentang Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya berbuat yang sangat jahat kepada dia. Kalau hidup di era sekarang, di tanah Papua ini, kau coba bikin begitu, kau juga akan masuk gitu ya. Saudaramu kau masukkan di dalam sumur, kau juga sebentar akan masuk kan gitu. Tapi pada cerita ini luar biasa. Yusuf mengalami berbagai penderitaan yang ditimbulkan oleh saudara-saudaranya dan dia menjalaninya dengan percayanya kepada Tuhan, sehingga ketika dia mengalami promosi dari Tuhan dan ketika saudara-saudaranya datang ya dalam kondisi mereka menderita kelaparan, Yusuf nggak langsung cakar pinggang tuh kan sapu mimpi jadi tuh, nggak gitu. Dia tidak serta-merta langsung membanggakan dirinya. Lihat, benar kan? Tidak Bapak Ibu. Dia sedih melihat saudara-saudaranya. Belas kasihan dari Tuhan yang ada di hatinya itu keluar, dia menangis. Ketika dia melihat saudara-saudaranya begitu ketakutan ketika tahu bahwa itu Yusuf, orang yang pernah mereka sakiti di masa lalu. Yusuf datang dan memeluk mereka. Yusuf loh yang disakiti, yang memulai. Bukan saudara-saudaranya. Yusuf yang punya inisiatif. Yusuf mengambil tanggung jawabnya. Dan dia punya iman bahwa semua ini Tuhan yang sudah persiapkan. Semua ini terjadi atas rencana Tuhan. Pernahkah kita berpikir demikian Bapak Ibu? Ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, pernahkah kita merenung sejenak, Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya lewat permasalahan ini?
Mungkin dengan saudara kita. Mungkin dengan sesama anggota komsel kita. Keluarga rohani yang paling dekat yang kita miliki. Mungkin dengan sesama rekan kerja kita. Kita dibentuk, kita diproses. Tapi pernah berpikir bahwa Tuhan sedang menarik, memperbesar, memperluas kapasitas hati saya. Atau sebaliknya. Kita menjelek-jelekkan. Kita berusaha supaya dia juga mengalami rasa sakit yang kita rasakan. Amin Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-5b, firman Tuhan berkata, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu semua rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Sebab Allah sangat menentang orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang merasa diri paling baik, orang yang merasa diri paling benar. Tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu Bapak Ibu kita perlu berefleksi. Kita perlu merenung. Kalau terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain, antara kita dengan siapapun, kita perlu merenung. Pasti bukan cuma salah satu orang, gitu ya. Kita juga berkontribusi di dalamnya. Perlu merenung, jangan cepat-cepat untuk bereaksi. Nah kadangkala manusia yang ketika ada permasalahan, boom, jadi reaksi duluan. Kita perlu diam sejenak, perlu elus dada sejenak, lalu kita merenung. Bagaimana saya meresponi? Dan ketika hal itu terjadi, kita perlu mengambil tanggung jawab untuk datang, punya inisiatif untuk datang dan menyelesaikan. Meminta maaf. Tapi langkah-langkah untuk kita benar-benar menyelesaikan gitu ya di dalam kerendahan hati ini. Yang pertama adalah kita perlu mendoakan orang itu. Kemudian kalau memang udah waktunya Tuhan kita sejahtera, kita perlu datang. Saya pernah ngalamin di mana awal-awal saya mengerti tentang rekonsiliasi ini. Setelah mengampuni kan langsung diarahkan oleh pemimpin-pemimpin rohani. Ya sekarang rekonsiliasi, kamu datang ke orangnya dan minta maaf. Dengan semangat 45 habis doa pelepasan gitu kan saya datang. Lalu saya bilang, Kak saya mau mengaku, saya minta maaf karena selama ini saya benci sekali sama kakak. Karena kakak bikin saya begini, saya menyebutkan semua perbuatannya dia yang menyakiti saya. Lalu kakak saya responnya bukan baik, padahal saya ini tujuannya baik. Dia mengamuk balik ke saya, jadi bukan lagi pendamaian yang terjadi, yang ada masalah baru. Karena itu kita perlu berdoa gitu ya. Ingat bulan Januari saya sempat sharing bahwa ketika kita mau rekonsiliasi kita perlu ada intervensi Tuhan. Kita perlu dengan segala kerendahan hati berdoa kepada Tuhan, meminta ya Tuhan lembutkan hati kita dan juga lembutkan hati orang yang kita akan datangi untuk minta maaf. Tetapi yang terutama di sini, langkah yang pertama adalah kita berani mengambil tanggung jawab. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Beranilah untuk mengambil tanggung jawab, beranilah untuk mengambil langkah, beranilah untuk berinisiatif. Berdoa kemudian datang kepada orang itu. Rendah hati, sebab Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Dan yang kedua, untuk kita bisa hidup di dalam rekonsiliasi, yang kedua adalah selalu hidup di dalam pengampunan, hidupi pengampunan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita pasti ngalamin gitu ya, bahwa ketika kita sudah mengampuni orang, kita juga sudah datang untuk meminta maaf,
ada kemungkinan nggak orang itu bisa menyakiti kita lagi? Ya, kemungkinan orang itu bisa melakukan hal yang sama yang membuat kita sakit hati, membuat kita terluka. Tapi bagaimana caranya kita bisa meresponi kalau hal tersebut terjadi? Hidupi pengampunan, kita mengampuni lagi. Ketika kita merasa kesal sama seseorang yang udah pernah kita ampuni, dia bikin kesal lagi, ampuni dia lagi. Ketika kita hidupi pengampunan itu, maka damai Allah itu yang memerintah dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam kemarahan, kita hidup di dalam kebencian, ya. Apalagi kalau kita berpikir bahwa saya punya batas sabar. Saya sudah ampuni, sudah berapa kali saya ampuni, kau bikin lagi, sudah stop. Ya. Kita melimit pengampunan. Mari kita lihat firman Tuhan. Ini udah beberapa minggu juga disampaikan dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai yang ke-22. Firman Tuhan berkata bahwa kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Untuk satu kesalahan, ya, kita perlu mengampuni 70 kali 7 kali. Ada kesalahan berikutnya, kita start lagi dari 0, 70 kali 7 kali. Kesalahan berikutnya, kita start lagi dari 0, 70 kali 7 kali. Yang artinya no limit. Gak ada batasnya mengampuni itu. Yang suka membatasi siapa Bapak Ibu? Kita sendiri ya. Manusia yang suka membatas-batasi. Tapi Tuhan mencontohkan berbeda. Kasih-Nya tidak terbatas. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita perlu memproses hati kita. Kita perlu memproses. Nggak bisa terjadi instan. Nggak bisa dengar firman Tuhan hari ini langsung sebentar pulang ngalamin masalah 70 kali 7 kali gitu ya. Yang ada marah dulu baru setelah itu oke, sorry. Tapi perlu kita berproses. Perlu kita berlatih supaya kita bertumbuh di dalamnya. Itulah sebabnya kenapa Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan terus mempraktekkan firman Tuhan. Ketika mulai ada yang mengganggu hati kita, mari kita proses dan kita lepaskan pengampunan. Supaya kehidupan yang keluar itu adalah kehidupan Kristus. Kasih Kristus yang terpancar dari hati kita. Hidupilah pengampunan. Dan saya mendorong setiap Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan yang sampai dengan hari ini masih terus terbentur dengan yang namanya pengampunan. Susah untuk mengampuni. Tidak bisa untuk mengampuni. Bapak Ibu, mari minta Roh Kudus menolong setiap kita. Mengampuni bukan untuk yang menyakiti kita. Mengampuni untuk kesehatan mental kita. Kesehatan hati kita. Kesehatan kerohanian kita. Yang menyakiti, habis itu mungkin udah selesai. Kita yang merasa tersakiti yang akan sakit selamanya. Selama kita tidak mau menghidupi pengampunan itu. Amin. Karena itu tinggalkanlah sakit hati itu. Tinggalkanlah amarah itu. Tinggalkanlah rasa dendam itu. Lepaskan dari hidupmu. Sebab engkau dipanggil bukan untuk itu. Engkau dimerdekakan oleh Tuhan bukan untuk itu. Amin Bapak Ibu. Pertama, berani bertanggung jawab. Kedua, hidupi pengampunan. Dan yang ketiga, hidup bijaksana.
Matius pasal 7 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kita pengen supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah dahulu. Ya. Perbuatlah dahulu. Kita pengen orang lain bisa menghargai kita, hargai orang lain. Kita pengen orang lain bisa berbuat baik berbuat baiklah kepada orang lain. Amin. Tadi suara gembala senior kita berkata bahwa hindarilah pertengkaran-pertengkaran. Hiduplah dalam damai. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, apa yang membuat orang mudah banget untuk tersinggung? Ini kan ya rata-rata manusia suka tersinggung. Siapapun itu, even hamba Tuhan besar bisa mudah banget tersinggung. Kenapa orang mudah sekali tersinggung? Bisa nggak untuk tidak tersinggung? Bisa nggak untuk kita tidak sakit hati? Bisa. Ketika kita memegang kontrol kehidupan itu pada tangan kita sendiri. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita memberi akses, ya, ketika orang bisa dengan mudah menyakiti kita, orang dengan mudah bisa melukai kita, salahnya di mana? Karena kita yang membuka akses. Bisa nggak untuk kita tidak sakit hati? Bisa banget. Karena hidup kita tidak dikendalikan oleh orang lain. Kendali hidup kita dari Tuhan kepada kita. Pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Tapi yang sering kali terjadi, orang lain bisa dengan mudah melukai. Orang lain bisa dengan mudah menyakiti kita. Karena kita buka akses. Kita kasih remote hidup kita pada orang lain yang mengendalikan. Orang lain yang pegang, sehingga dengan mudah orang itu bisa datang kapan aja dan menyakiti kita. Tapi kalau kita pegang, hidup saya dikendalikan oleh Tuhan dan saya sendiri. Orang bisa berbuat apa saja yang bisa melukai. Orang bisa melakukan, orang bisa kurang ajar karena kita memang gak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Kita nggak bisa mengatur cara orang memperlakukan kita. Tapi kita bisa mengatur bagaimana kita meresponi perbuatan orang. Apakah dengan mudahnya kita tersinggung? Apakah dengan mudahnya kita menjadi marah? Apakah dengan mudahnya kita menjadi terluka? Tergantung kepada diri kita sendiri. Tapi saya percaya, setiap anak Tuhan yang mengerti kebenaran, Roh Kudus dalam dirinya, dia bisa memilah respon apa yang dia perlu ambil ketika hal-hal yang tidak disukai terjadi dalam hidupnya. Bijaksana memilah mana yang perlu kita masukkan dalam hati kita, mana yang perlu kita masukkan dalam pikiran kita, perkataan yang tidak membangunkah atau sebaliknya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ini terjadi dalam kehidupan siapa saja. Saya pernah dikatai oleh sahabat saya, udah lama banget, simple banget perkataannya. Tetapi itu berdampak, saya tidak menyadari bahwa itu berdampak.
Tapi itu terjadi, saya baru menyadari ketika beberapa minggu kemarin saya diizinkan Tuhan untuk harus beristirahat. Dan saya baru menyadari, oh ternyata perkataan yang dulu itu cuma sepotong. Tapi itu berdampak dalam kehidupan saya. Tidak saya sadari. Tetapi tiba-tiba muncul di perilaku saya. Dan setelah itu saya mengevaluasi why hal itu bisa terjadi. Dan kemudian saya menyadari, oh ternyata ada perkataan tahun-tahun udah lama banget itu berdampak dan tidak saya sadari. Itu kenapa pentingnya untuk kita bijak meresponi perkataan orang, perilaku orang terhadap kita, perlu kita bijak. Jangan izinkan hal itu masuk ke dalam hati kita. Kita biarkan dia. Mungkin tidak instan langsung terlihat di perilaku kita. Tapi ketika ada satu kejadian yang men-trigger hal itu muncul di perilaku kita. Perkataan kita menjadi tajam. Kita jadi marah-marah sama orang. Mungkin enggak karena yang kejadian itu, kejadian berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Yang kita tidak proses, yang kita tekan dalam hati kita yang paling dalam. Ketika ada sesuatu yang men-trigger hal itu, muncullah di perilaku kita. Muncullah lewat perkataan kita. Berpotensi untuk menyakiti orang lain. Saya pernah berkata bahwa orang yang menyimpan sakit hati, dendam, ya, akan selalu menyakiti orang lain. Perkataannya mungkin pelan, tapi menyakitkan. Karena itu perlu kita bijak Bapak Ibu. Bijak dalam berkata-kata, bijak dalam berespon, bijak dalam berperilaku. Karena semua yang muncul di permukaan, di perilaku kita, di kata-kata kita, itu muncul dari dalam hati kita. Hati kalau bersih, perkataannya akan membangun. Tapi kalau hatinya yang adalah sumber kehidupan, penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati, muncullah juga kata-kata yang akan menyakiti orang lain. Karena itu perlu berefleksi. Cek hati kita masing-masing. Adakah saya sudah bijak menjalani hidup yang Tuhan percayakan? Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Siapa di sini yang suka cepat sekali marah? Puji Tuhan. Saya suka kalau orang langsung ngaku gitu ya. Bapak Ibu, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Akan cepat pulih, cepat sembuh gitu ya. Karena ngaku cepat saya. Adakah di antara kita yang sama seperti sapu kakak? Yang paling mudah sekali marah, cepat marah? Nggak ada ya? Atau nggak ada yang mau ngaku? Cuma satu orang perwakilan dari semua yang hadir. Ya, orang yang suka marah, kenapa Bapak Ibu? Coba kita baca sama-sama dengan suara yang keras untuk diri sendiri. 3, 2, 1. Dari sisi yang kiri. Tetapi siapa cepat marah? Besar kebodohan. Yang sini. Katakan supaya telinga kita dengar, hati kita juga mencerna. Yang sini.
paling ujung. Nah, tepuk tangan buat kita semua ya. Biarlah kita semua ada dalam lingkungan, dalam circle orang-orang yang sabar. Amin. Yang memiliki pengertian yang besar. Bukan orang yang cepat marah. Nanti tolong suami istri kalau pasangannya pulang di rumah cepat marah, kasih ingat, woi, sabar. Ya, orang sabar. Besar pengertiannya. Orang cepat marah memperbesar kebodohan. Dan kita bukan orang-orang yang bodoh. Amin. Kita adalah orang-orang yang hidup dengan bijaksana karena tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan satu ayat firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ayat ini seringkali kita dengar di ibadah duka. Ya. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita masih diberi waktu hidup oleh Tuhan, berarti hidup kita adalah, kalau kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, maka hidup kita adalah, gak berani jawab. Siapa Bapak Ibu? Kristus. Ya, kalau kita hidup, maka hidup kita adalah Kristus. Yang kita hidupi adalah Kristus. Yang kita tunjukkan adalah Kristus. Yang kita pancarkan adalah Kristus. Bukan hidup tambah Kristus. Tapi hidup Bapak Ibu dan saya adalah Kristus. Semuanya kembali untuk Kristus. Semuanya kembali untuk Kristus. Baru dikatakan mati itu keuntungan. Karena kita telah menjalani jurnai kehidupan kita. Menampilkan Kristus yang adalah hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Satu statement terakhir. Satu quote yang kita bisa lihat. Yes. Mengampuni, memerdekakan. Rekonsiliasi, memberi pertumbuhan. Kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita berani mengambil tanggung jawab untuk berdamai. Kita berani untuk terus mengelola hati kita, terus hidup dalam pengampunan. Dan kita mau belajar untuk hidup bijaksana. Karena itu Bapak Ibu saya mengajak mari kita terus bertumbuh. Kita tidak pernah bisa mengendalikan situasi atau orang-orang di sekeliling kita atau siapapun. Tapi mari kita belajar bahwa mulai dari saya mau bertumbuh. Mulai dari saya mau memancarkan Kristus. Mulai dari saya mau supaya hidup saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita mengambil inisiatif itu. Amin. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri. Masih ada di antara Bapak Ibu yang hari ini masih terus bergumul bagaimana caranya saya mengampuni, masih terus bergumul dengan ketidakberanian untuk memulai perdamaian itu, untuk datang dan rekonsiliasi. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau takut, engkau malu, mari bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan. Saya mau menjadi pelaku firman-Mu. Saya mau bertumbuh. Saya mau terus melangkah maju. Saya mau supaya apa yang saya alami ini tidak menghambat saya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa kau mendengar
kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa.
Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari ambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Kalau ada di hatimu masih ada kemarahan, masih ada ketakutan untuk berdamai dengan saudaramu, mari di hadirat Tuhan bawa nama itu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau hidup dengan cara seperti ini. Saya mau berdamai. Beri saya keberanian. Bapa di sorga, Engkau yang menyelidiki hati setiap manusia. Engkau yang menyelidiki hati setiap kami. Kalau Engkau menemukan di hati umat-Mu ada luka yang telah disimpan, ada kemarahan, ada kebencian, ada ketakutan, biarlah kuasa yang daripada Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan dari Bapa di sorga mengalir dalam hati kami. Supaya setiap kami punya kerendahan hati. Kami mau untuk berdamai Tuhan. Kami mau hidup di dalam panggilan Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba selesai, tapi biarlah Engkau Tuhan yang terus berurusan dengan setiap umat-Mu. Tuhan singkapkan dan Tuhan kerjakan pemulihan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya firman-Nya tadi sangat luar biasa dan saya tahu bahwa kalau firman ini cuman kita dengar nggak ada gunanya. Tapi kalau saudara tadi ditegur hatinya, diingatkan kembali, mulai ambil tindakan untuk bertobat dan memulai untuk merekonsiliasi. Well, kita akan memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum dapat amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan. Ada? Semua sudah? Kalau sudah semua sudah, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu juga bisa mengisi persembahan melalui kiris yang ada di depan. Bapak Ibu bisa scan semua. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang memberkati kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan izinkan kami untuk mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Biarlah pemberian kami menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Sehingga apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki terjadi di tempat ini, di tanah ini, di kota ini, bahkan untuk di bangsa ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan tinggikan. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Apakah kau payah mencari-cari dan
adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau boleh ada, boleh lambaikan tangan. Ada? Atau ada? Shalom, selamat datang Bapak dan Ibu. Betul ya, Bapak dan Ibu keluarga. Kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu. Kami harap Bapak Ibu kalau belum punya tempat untuk tertanam beribadah, kami undang Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama, bertemu bersama-sama di tempat ini. Well, kita akan dengarkan pengumuman, silakan multimedia. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah Anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera, Kelapa 2 Entrop. Ikuti ibadah Rock Woman untuk wilayah Sentani dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2025 mulai jam 7 malam di Rock Center Sentani. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin saya tambahkan dan sedikit ralat. Rock Woman itu hari Jumat, tanggalnya benar tapi harinya salah. Hari Jumat tanggal 21 Maret jam 7 malam di Rock Sentani. Jadi para wanita yang usia 20 tahun ke atas, dewasa kami undang yang mungkin tinggal di daerah Sentani atau punya saudara tinggal di Sentani, bisa ada hadir di Rock Woman di Sentani yang akan sharing Ibu Cynthia. Dan saya percaya ini akan bisa memberkati kita semua. Dan juga hari ini di belakang ada booth Komsel. Jadi Bapak Ibu yang belum tertanam dalam Komsel, kami undang Bapak Ibu untuk bisa tertanam di Komsel. Dan Komselnya kalau Bapak Ibu mau tanya, saya mau tahu dari mana. Nah di situ ada Ibu Eva, boleh Ibu Eva berdiri, bisa lihat ke belakang. Nah itu yang cantik tuh. Dia udah standby di tempat. Nanti Bapak Ibu bisa tanya-tanya informasi di sana mengenai Komsel. Dan satu lagi, tadi Bapak Ibu datang, ada dikasih sesuatu? Ada? Oke. Sebelum saya akan tutup dengan doa, habis itu saya minta Bapak Ibu jangan langsung pulang, karena habis itu ada arahan dari saya. Oke? Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pernyataan-Mu hari ini kami beribadah, kami boleh melaksanakan ibadah yang dari awal sampai dengan akhir. Karena kami tahu semua penyertaan Tuhan dan kami kembalikan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sehati Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memimpin bangsa ini, biarlah pemimpin, presiden, Bapak Presiden, dan seluruh jajarannya dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan. Mereka mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari bangsa ini akan lahir orang-orang hebat, dari bangsa ini akan lahir generasi-generasi emas, generasi-generasi yang menerangi dunia ini. Generasi yang memberikan jawaban bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, karena dari bangsa ini muncul orang-orang yang takut akan Tuhan. Begitu juga tanah Papua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk proses pemilihan ulang untuk gubernur di daerah Provinsi Papua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau yang berperkara sehingga setiap masyarakat di Provinsi Papua bisa sehati memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang Tuhan pilih. Sehingga pemimpin itu bisa membawa Provinsi Papua ini menjadi provinsi yang maju, provinsi yang berdampak, bahkan melahirkan generasi-generasi yang hebat dari tanah ini.
Kami berdoa juga buat setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau berkati mereka dengan kehidupan, berkati mereka dengan sukacita, dan berkati mereka dengan kebenaran daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kemanapun mereka pergi, mereka menceritakan Kristus semata. Biarlah mereka menjadi pendamai dimanapun mereka berada. Mereka membawa damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan mereka menemukan kedamaian yang sejati yang datang daripada-Mu semata. Yang hari ini berdoa, yang sakit mereka telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat telah dilegakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sedang berusaha untuk mencari apa yang menjadi cita-citanya, harapannya, Tuhan telah menjawab doa mereka. Bahkan harapan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang terbaik datang daripada Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua ini, ibadah ini kepada-Mu Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami tiba dengan sukacita dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau, keluar masukmu, jadilah terang dimanapun engkau berada, jadilah garam untuk menggarami dunia ini. Biarlah berkat, damai, sejahtera, sukacita Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, tahan dulu.